Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Hoir Maulana. Saya mahasiswa program studi hukum S1 dari Universitas Teknologi Digital. Di sini izinkan saya sedikit membahas mengenai bagaimana sih sejarah bahasa Indonesia itu muncul, lalu bagaimana perkembangannya. Selain itu, saya juga akan membahas mengenai tujuan dari kita mempelajari bahasa Indonesia yang sehari-hari kita pakai. Lalu yang terakhir yaitu peran mahasiswa dalam mempertahankan bahasa daerah agar tidak punah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan, Van Opusien, Sewandi, Melindo, bahkan hingga ejaan yang disempurnakan, atau bisa disingkat EYD. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh halayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Sumpah Pemuda pada tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian Muhammad Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah Bahasa Indonesia dan hal ini pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Selanjutnya untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran, kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Lalu masuk kepada pembahasan yang kedua, apa sih tujuan kita mempelajari bahasa Indonesia yang sehari-hari kita selalu pakai gitu. Yang pertama, kesetiaan bahasa, yaitu mendorong kita sebagai masyarakat Indonesia memelihara bahasa nasional dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh asing harus kita cegah. Yang kedua, kebanggaan bahasa Indonesia, yaitu mendorong kita sebagai masyarakat Indonesia mengutamakan bahasanya dan menggunakan sebagai lambang identitas bangsanya. Yang ketiga, kesadaran akan adanya norma bahasa, yaitu mendorong kita sebagai masyarakat menggunakan bahasanya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Lalu masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu peran mahasiswa atau kita sebagai masyarakat Indonesia yang sedang berada di jenjang tertinggi pendidikan, yaitu universitas, untuk menjaga atau memelihara agar bahasa daerah yang kita sehari-hari kita pakai tidak punah. Langkah pertama, kita sebagai mahasiswa harus menjadi pendukung pelestarian bahasa daerah saat mereka berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai macam negara maupun daerah. Kita dapat mempromosikan pentingnya berbicara dalam bahasa sendiri. Misalnya, mereka dapat mulai menggunakan bahasa mereka dalam percakapan sehari-hari, terutama di platform media sosial, Instagram, Facebook, dan sebagainya, yang mana merupakan tempat di mana komunikasi dalam skala besar dapat terjadi. Dengan demikian, kita tidak hanya membantu melestarikan bahasa itu sendiri, tetapi kita juga meningkatkan kesadaran sesama tentang pentingnya menggunakan bahasa daerah. Lalu langkah yang kedua, kita sebagai mahasiswa membuat konten online yang mempromosikan penggunaan bahasa daerah. Dengan menjamurnya media digital, kita sebagai mahasiswa dapat memanfaatkan berbagai platform untuk membuat konten yang menonjolkan perbedaan budaya. Misalnya,
kita dapat membuat blog, saluran YouTube, podcast yang menyampaikan pengetahuan tentang bahasa atau dialek daerah tertentu. Lalu langkah yang ketiga, kita selaku mahasiswa Indonesia dapat berpartisipasi dalam inisiatif pelestarian bahasa yang diselenggarakan oleh universitas maupun komunitas lokal. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat lebih banyak tentang kekayaan budaya mereka dan menunjukkan komitmen mereka untuk melestarikannya. Kegiatan tersebut dapat berupa program pertukaran budaya, sosialisasi budaya, dan lomba bahasa daerah. Inisiatif ini tidak hanya mempromosikan bahasa daerah tetapi juga memberikan kesimpulan atau kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas perspektif mereka di luar lingkungan terdekat mereka. Lalu langkah yang terakhir, organisasi kemahasiswaan yang mempromosikan bahasa daerah harus dibentuk di perguruan tinggi. Organisasi-organisasi ini dapat berfungsi sebagai platform bagi mahasiswa untuk berkolaborasi dan memobilisasi upaya untuk melestarikan bahasa mereka. Para mahasiswa dapat membuat program dan acara yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat dalam mempromosikan keberlangsungan bahasa daerah. Maka dari itu, dapat disimpulkan dari pembahasan di atas bahwa peran mahasiswa Indonesia dalam melestarikan bahasa daerah menjadi sangat penting di era digital. Partisipasi mereka begitu penting selaras dengan pesatnya kemajuan teknologi dan globalisasi. Mahasiswa Indonesia harus menjadi pendukung penggunaan bahasa daerah, membuat konten online, berpartisipasi dalam inisiatif pelestarian bahasa, dan mendirikan organisasi kemahasiswaan. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa warisan budaya mereka tetap hidup di era digital sekaligus melindungi identitas budaya mereka. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menjaga dan melestarikan bahasa kita, bahasa Indonesia. Sekian dari saya, Ahmad Hoir Maulana. Pamit, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.